Jadi hidup atas dunia ni tak ada yang berharga. Kalaulah dunia ini berharga, mahal, berlian, emas, rumah besar, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan kasih kepada orang kafir. Nah, Umar Khalifah tadi, Umar bin Abdul Aziz, matinya karena apa? Matinya karena racun. Dia tahu dia diracun, dia tahu. Ketika dia diracun, itu karena dia sudah hatinya terikat kepada Allah, tak ada rasa takut. Dia tahu ketika budaknya memberi racun, kenapa kau berikan racun pada aku? Oh, karena aku dapat duit 1000 dinar. Saya tengok kawan-kawan sebagian sudah mulai duduk di sana. Bukan mereka lapar, tidak, mereka menjaga makanan. Supaya kalau ada lalat-lalat menginggap, mereka ni jaga, kompak dia. Jadi orang di sini ni tak ada curiga siapa yang dulu keluar, oh ini pasti mau makan, tidak. Mereka ingin jaga supaya duduknya rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Pak Imam kita, saya ni dengan Pak Imam ada kesamaan. Ini kalau para bikers ni tak tahu kan, walaupun kami belum pernah ketemu, sama-sama penyuka batu cincin. Cuma Pak Imamnya agak lebih besar sedikit, saya kecil-kecil ya. Jadi kalau saya lebih besar nanti Pak Imam tak mau pula jadi imam lagi. Dan yang saya hormati pengurus Masjid Mujahid Dakwah, dan yang saya hormati para bikers Subuhan Kota Batam. Ini banyak komunitas ni Pak Imam, banyak komunitas yang bergabung di biker Subuhan. Jadi kalau di komunitasnya jadi ketua, di biker Subuhan tak ada ketua. Siapa yang rajin solat subuhnya, itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi boleh dua kemarin subuh yang lalu kita bahas tentang ini. Hari ini biasanya saya kalau sudah dapat jadwal dihubungi oleh saudara kita nanti ngisi di masjid ini, saya pakai Google Map. Hari ini entah HP saya yang error, entah kurang kuota, tak jumpa masjid Mujahid Dakwah ini di dalam peta ini. Yang jumpa cuma perumahan Bukit Sakinah. Saya tengok-tengok masjid ini masih di dunia apa tidak? Ini betul-betul sedikit saya bilang biker Subuhan ini ngasih jadwal tu di dunia lah, kalau di akhirat belum bisa lagi. Saya cari-cari tak jumpa, saya tanya sama istri pun tak faham. Akhirnya ada keraguan, mungkin pasti di Bukit Sakinah ini, tapi masih ragu juga ya. Akhirnya saya telpon lah. Biasanya saya tak pernah telpon, biasanya saya ditelpon. Hari ini tak ditelpon, mungkin dianggap ustaz dah tahu lah. Baru saya tahu simpangnya pun cicilan 1,8 juta. Ustaz nanti sampai simpang ada pelang besar cicilan 1,8 juta. Rupanya di sinilah yang paling sakinah itu, rupa di sini. Jadi selama ini masjid ini kalaulah tidak bersama biker Subuhan tak sampai sini saya Pak Imam. Jadi baru kemarin saya ceramah, kalaulah ada kata Nabi orang yang masuk surga ini, tak ada satu pun yang mau keluar dari surga. Kita kalau dah masuk surga kata Nabi, tak ada yang mau keluar dari surga, terkecuali cuma satu golongan saja. Siapa dia? Orang yang mati syahid. Ini mujahid di sini. Kenapa ingin mati syahid? Dia berulang kali hidup di atas dunia, dia ingin mati 10 kali karena indahnya mati syahid itu.
Mudah-mudahan perumahan Bukit Sakinah ini dan Masjid Mujahid Dakwah ini adalah orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Amin. Biasanya saya memang ceramah, saya ungkapkan, saya ceramah itu berdasarkan sarapan pagi. Kami biasanya Biker Subuhan ini bawa sarapan, tapi kadang-kadang disiapkan oleh pihak masjid. Pas pertama kali saya sampai, dah nampak saya nasi. Berarti ceramah saya tak boleh panjang. Saya konsep ceramah itu aja memang. Ceramah saya kalau sudah nampak makanan itu datang, tak boleh lama. Karena kalau terlalu lama, orang ini tak bisa konsen dengarnya. Pertama sudah bangun tengah malam, jam 2, jam 1, jam 3. Nah, jadi mata mereka ini masih mengantuk-ngantuk. Jadi kalau dah nampak makanan tu lapar tu luar biasa. Jadi ceramah kita tak boleh panjang-panjang. Bentar aja. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini yang ke-46, ya. Insyaallah ke-46. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan padanya, yufaqihu fid din, Allah akan berikan pemahaman tentang agama pada mereka. Jadi kalau Allah ini menghendaki kebaikan kepada kita, Allah berikan pemahaman tentang agama. Lewat apa? Pengajian. Lewat apa? Ada diskusi-diskusi tentang agama, mendengar tausiah, salah satunya gerakan subuh Biker Subuhan Kota Batam. Kalaulah Allah tak menghendaki kebaikan kepada kita, tak sampai kaki ini di masjid ini. Maka mudah-mudahan kita ini adalah bagian orang yang dikehendaki oleh Allah, may yuridillahu khairan, yang diinginkan Allah dalam kebaikan. Amin. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup atas dunia ni tak ada yang berharga. Kalaulah dunia ini berharga, mahal, berlian, emas, rumah besar, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan kasih kepada orang kafir. Jangankan dia kasih emas berlian, Allah tak akan kasih sedikit pun tentang dunia kepada orang kafir. Kalau dunia ini berharga di hadapan Allah, dunia ini tak berharga. Makanya dunia ini dikasihnya orang kafir. Kita tengok ada orang kafir kaya, dia tak solat, tak ada bangun subuh, tidur aja. Mimpi habis karaoke, minuman keras, tidur. Tapi kaya juga dia. Kita yang solat, doa, ya Allah, tahun ini nak nikah aku, ya Allah. Duit tak ada, ya Allah. Jadi saya nyampaikan dia Pak Imam, saya kalau ceramah ni promosi sedikit anak biker ni. Kalau nak cari jodoh, cari anak biker subuhan. Mereka ni doa sampai tengah malam, tahajud. Allah. Mereka ni kalau tentang itu bahagia. Jadi kalau besok ada orang tanya-tanya di mana? Biker subuhan. Jadi kalau besok dilamar, kau apa pekerjaan selama ini? Saya Pak, pekerjaan saya tak banyak. Salah satunya biker. Kalau biker subuhan aku terima. Ini gara-gara ceramah Ustaz kemarin ini. Sebenarnya saya mau buka jalan saja. Kalaulah dunia ini berharga di hadapan Allah, Allah tak kasih kepada orang pelaku maksiat. Tapi karena dunia ini tak ada apa-apanya di hadapan Allah, maka Allah bagi-bagi. Dibaginya orang kafir, dibaginya orang-orang yang tak solat, orang maksiat, orang beriman pun dikasih. Dunia ini tak ada apa-apanya. Makanya jangan heran kalau ada yang kaya, biasa saja. Karena dunia di hadapan Allah tak ada apa-apanya. Jadi kalaulah karena doa dan solat kita itu membuat kaya, banyaklah para ulama tu yang kaya, banyaklah orang yang solat itu kaya. Tapi ada yang solat sampai mati miskin juga dia. Karena apa? Dunia itu tak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang berharga di hadapan Allah?
iman. Maka iman itu tak diberikan kepada orang yang ingkar, iman itu tak diberikan kepada orang kafir, dia beri kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang duduk di dalam masjid ini insya-Allah tergolong karena sayangnya Allah, Allah berikan iman kepada kita. Jadi kalau ada yang menyebut kaya itu berharga tapi tak beriman, solat tidak, semua tidak, itu orang miskin. Tapi di hadapan Allah iman itu paling berharga. Maka iman itu dikasih pada orang tertentu saja. Kalau orang ini sudah mulai nampak, Allah kasih sayang. Ada kalanya dikejar hidayah itu, ada kalanya karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang kenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Ada? Pernah dengar? Kapan? Sekarang lah Ustaz. Umar bin Khattab pernah kita dengar, tapi kenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini hidup pada masa terbunuhnya cucu ataupun cici Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain, pada tahun 61 Hijrah. Setelah Nabi hijrah 61 tahun, pada masa itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia hidup tak lama memimpin jadi khalifah, cuma 2 tahun, lebih kurang 2 tahun 5 bulan. Tapi dia terkenal khalifah yang sangat adil. Apa kata khalifah? Ada sahabatnya, putra sahabatnya meninggal dunia. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menuliskan sebuah surat untuk berbela sungkawa. Tulisan itu berbunyi, kita ini adalah kaum penghuni akhirat tapi ditempatkan di dunia. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada sahabatnya yang ditinggal oleh putra kesayangannya. Kita ini adalah kaum penghuni akhirat tapi ditempatkan di dunia. Kita ini adalah orang-orang yang mati dari keturunan orang-orang yang mati. Anehnya ada mayat yang menulis surat berbela sungkawa kepada orang yang mati. Itu bahasa khalifah. Kita ini kaum penghuni akhirat tapi ditempatkan di dunia. Kita ini orang-orang yang mati dari keturunan orang-orang yang mati. Tapi anehnya ada mayat yang menulis surat berbela sungkawa kepada orang yang mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah isi surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengucapkan, bukan saja mengucapkan selamat berduka, apa itu? Turut berduka cita, selamat berduka. Itulah tak berartinya di hadapan khalifah, seorang khalifah mengucapkan kesedihan, kita ini kaum penghuni akhirat cuma ditempatkan di dunia. Kita ini sebenarnya dah mati. Karena apa? Dulu kita ini dari tiada menjadi ada. Dulu tak ada kita ini, mati. Lalu Allah adakan, tiupkan roh ke dalam jasad, besok kita mati lagi. Jadi kita bermula dari tiada menjadi ada, setelah itu tiada, lalu menjadi ada. Gitu aja hidup kita ni. Kita ni orang yang mati, tapi aneh menulis surat kepada orang yang mati. Nah, inilah tulisan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking orangnya yang sangat tawadhu, hatinya rendah hati, dan orang yang menjaga keadilan. Ini contoh khalifah. Sekelas Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa dunia ini tak ada apa-apanya. Sementara kita bukan siapa-siapa, tak punya apa-apa, tapi mengejar dunia seakan dunia ini paling berharga. Nah, ini menjadi catatan kita. Hadirin jemaah subuh baik kesubuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Zulhijjah kita dikenal dengan peristiwa ataupun satu perhelatan ibadah, ritual ibadah haji. Dalam bulan Zulhijjah ini ada keistimewaan, ada puasa sunnah dari mulai tanggal 1
sampai tanggal 10. 9-nya puasa Arafah. Jadi nanti kalau ada kesempatan puasalah, karena puasa Arafah itu diberikan keampunan setahun sebelum dan sesudah. Nah, di bulan haji ini ada peristiwa. Peristiwa itu bermula tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang kenal dengan Nabi Ibrahim? Ada yang kenal? Tak kenal Pak Ustaz. Yang kenal saya tetangga rumah namanya Ibrahim. Ini cerita kita bukan tetangga tu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita tak cerita ketika dia telah berumah tangga. Kita cerita ketika dia masih kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih kecil itu dianugerahi kecerdasan yang luar biasa, di atas rata-rata anak-anak. Jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan Allah sudah memberikan kecerdasannya ketika dia masih remaja lagi. Satu ketika Nabi Ibrahim, pada masa itu kaum umat Nabi Ibrahim itu penyembah berhala, penyembah apa lagi? Penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Jadi kalau kita sering dengar ceramah, umat Nabi Ibrahim itu penyembah bintang, dilihatnya bintang, sembah bintang. Jadi kalau ada yang sakit ini, bintang ini cocok, sembahlah bintang ini, bintang kejora. Kalau ada yang ingin karena ingin dapat jodoh, bintang ini. Ini sekarang dah ada ramalan bintang. Itu sama lah. Kalau mengagumi ramalan bintang, itu sama hidup pada masa kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada masa itu umat menyembah bintang. Ditengok bintang kejora, ini bintang pemberi rezeki. Ditengok bintang ini, inilah akan menyelamatkan hidup kita. Hilang bintang, ada bulan. Bulan pula disembah. Ternyata bulan ini lebih besar lagi. Ternyata bulan tenggelam, ada matahari. Itulah proses Nabi Ibrahim. Ketika dia tengok bintang, dia mengajarkan nilai akidah pada kaumnya. Katanya, inilah Tuhanku, katanya. Nabi Ibrahim bukan mengaku bahwa bintang itu Tuhan, tapi dia ingin mengajarkan kepada kaumnya, inilah Tuhanku bintang. Tapi ketika bintang itu hilang, ternyata bintang itu bukan Tuhan. Ada yang lebih besar lagi, bulan. Inilah bulan. Jadi dia mengajarkan pola pikir orang bahwa Tuhan itu bukanlah bintang, Tuhan itu bukanlah bulan, Tuhan itu bukanlah matahari, tapi dengan cara yang agak sedikit mengajarkan pola pikir. Lalu ketika datang bulan, bulan pun tenggelam. Besok ditengoknya matahari, inilah yang paling besar ini. Kita ni begitu juga kadang-kadang. Kalau ada orang kaya, inilah kawan aku ni. Ini dipertuhankan dia. Semua dia agung-agungkan. Yang jelek tu tak ada, yang baik aja semua dia. Kalau kawan tu buat yang jahat pun baik juga dia. Mulut ni kadang kaku. Ini kita mempertuhankan. Nanti besok ada lagi yang lebih tinggi jabatan, kita agungkan lagi dia. Ini samalah proses seperti itu. Lalu suatu ketika hilang matahari itu, apa katanya? Inilah Tuhan yang kalian sembah itu. Bintang hilang, bulan lenyap, matahari pun tenggelam. Maka kata Nabi Ibrahim, sembahlah Tuhan semesta alam. Satu ketika pada masa kaum Nabi Ibrahim ada perhelatan besar. Kalau kita ni ibaratnya ada nyambut 17-an Agustus lah. Ini tak lama lagi 17 Agustus. Pada masa kaum Nabi Ibrahim ada dalam satu tahun menyambut hari-hari besar. Nah ketika itu para kaum mengajak Ibrahim, ayo kita pergi ke sana. Tidak, katanya, saya ni lagi tak enak badan. Jadi semua kaum tu pergi berbondong-bondong merayakan perayaan. Dia tinggal. Kenapa dia tinggal? Dia ingin pergi melihat tempat peribadatan kaumnya, karena membuat patung. Jadi dulu pada zamannya hilang matahari, ternyata matahari hilang, maka mereka buat patung. Jadi kalau patung ini menyembuhkan penyakit panau, patung ini menyembuhkan penyakit ini, macam-macam itu. Jadi patung mereka tu berjajar-jajar. Lalu ketika kaumnya pergi, dia datang, ditengoknya ada makanan. Apa kata? Kalau kau memang Tuhan, makanlah makanan yang kena kau memberikan rezeki. Patung mana bisa makan? Makan sesajen tu diletakkan di hadapan patung, disuruh patung tu makan. Karena tak makan,
Nabi Ibrahim mengambil kampak, dihancurkan patung-patung kecil. Dalam satu riwayat tinggallah patung yang besar. Ada mengatakan karena Nabi Ibrahim kelelahan tinggal patung itu. Tapi ada satu riwayat mengatakan memang sengaja ditinggalkan patung besar itu, tak dihancurkan. Ketika pulang kaumnya, ditengoknya semua hancur. Siapa yang menghancurkan Tuhan kita ini? Lalu ada mengatakan, kalau tak salah ada seorang pemuda yang selalu menghina Tuhan kita ini. Dipanggillah Ibrahim itu. Nabi itu tak boleh berbohong. Nabi tak boleh berbohong. Lalu ditanya kepada Ibrahim, Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan Tuhan kami ini? Nabi Ibrahim menunjukkan jempolnya. Dia tak menunjukkan jari telunjuk, dia menggunakan jempolnya. Inilah yang menghancurkan. Apakah Nabi Ibrahim? Dia menunjuk dengan menggunakan jari ibu, tapi umat ketika itu mengartikan menunjuk ke arah patung besar. Padahal Nabi Ibrahim itu tak boleh bohong. Kira-kira kalau Nabi bohong, inilah menunjukkan berbohong dia. Nabi tak boleh bohong. Dia mengisyaratkan jari telunjuk, karena jari telunjuk inilah yang bisa mengendalikan kapak itu. Coba kapak ini kalau tak ada jari ibu. Menggunakan jari ibu tak digeng, karena genggaman jari ibu inilah menguatkan kapak itu. Jadi dia menunjuk jari ibu inilah yang berperan penting dalam menghancurkan berhala-berhala. Tapi umat ketika itu mengartikan bahwa berhala yang besar inilah yang menghancurkan berhala yang kecil. Nabi tak boleh berbohong. Jadi Nabi menunjuk, Nabi Ibrahim menunjukkan jari ibu. Dia menggambarkan ibu inilah yang paling besar menghancurkan, karena dia menggenggamkan kapak. Jadi perbuatan kita ni, segala apapun, fungsi jari ibu ini paling besar. Kalau pegang sesuatu, ada mic, kalau tak ada jari ibu, inilah macam banci pula. Tapi kalau ada jari ibu, tak boleh lepas ini. Kalau ada yang coba-coba tengah ceramah ngambil mic ini, takkan bisa sampai selesai dulu. Saya tengok dah ada mulai keluar-keluar, tengok apakah basi tak sarapan tu? Belum. Sarapan tu masih dibuat tadi tengah malam mungkin, jadi basinya masih siang lagi. Jadi menunjukkan jari ibu. Kalau dia yang menghancurkan, kata Nabi Ibrahim, kalau tak percaya tanyalah kepada berhala yang besar itu. Mana bisa, katanya. Kalaulah berhala yang besar saja tak bisa menyelamatkan hidup kalian, kenapa kalian sembah? Pada masa itu ada yang sadar, betul lah, ini ajaran yang bagaimana pola Nabi Ibrahim mengajarkan akidah. Lalu ada sebahagian tak terima, kita bakar Nabi Ibrahim ini. Dikumpulkanlah kayu pada masa itu besar, bahkan saking besarnya api, orang tak bisa melemparkan Nabi Ibrahim, saking panasnya api itu. Dibuatlah macam ketapel itu, dilemparkan Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim ingin dilemparkan, malaikat bersiap-siap ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril bersiap-siap, kalau pas Nabi Ibrahim ingin dilemparkan, langsung diambil supaya tak terbakar. Ini malaikat dah siap siaga. Malaikat menjaga gunung, siap-siap ditimpakan gunung itu biar mati api itu. Lalu ada malaikat penurun hujan. Ketika Nabi Ibrahim ingin dilemparkan, hujan diturunkan, mati api itu. Ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat bumi pun ingin membelahkan supaya api itu masuk, Nabi Ibrahim tak terbakar. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia ingin dilemparkan? Kalimat yang terlontar kepada Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Ini juga yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bala tentara Quraisy banyak, tak ada rasa ketakutan, Nabi mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan, Allah pun berfirman, qulna ya naru, Allah katakan kepada api, kuni. Kuni ni kalau kita sering guna kun fayakun. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah katakan kepada api, api, jadilah kau dingin. Tengok,
imannya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Para malaikat kaget. Dia tengok, itulah ucapan Nabi Ibrahim, semua dah bersiap-siap. Kalau kita lah punya pelindung macam malaikat itu, langsung tunjukkan, oh kalau nak bakar aku. Saya punya cerita kalau tentang bakar-bakar ini. Dulu waktu saya pondok pesantren, latihan silat saya. Latihan silat itu kenakan tingkatnya. Pertama memecahkan batu bata itu. Dinaikkan batu bata itu. Saya pede itu belajar. Secowok pecahkan. Biasa kan pakai tongkat 2 ya. Naikkan 2, susun batu bata agak 10. Yang patah itu bukan yang 10, yang patah tiangnya. Berarti hebat tenaga dalam saya ni. Orang patah yang 10, saya patah yang tiangnya. Lalu naik tingkat lagi, mecahkan kelapa. Kelapa dipecahkan, kawan tak bawa kelapa muda, dibawanya kelapa tua. Tak pecah-pecah. Yang ketiga, uji naik ke tingkatan terakhir, masuk dalam api. Dibakar api unggun, loncat di atas api. Saya tengoklah ini, kalau saya loncat asal tak sampai, mati saya. Ini kisah-kisah macam Nabi Ibrahim. Akhirnya saya tak jadi loncat, tak jadi naik tingkat, takut saya dengan api. Kalau lah waktu itu ilmu saya dapat, saya bacakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi habis balik ini jangan diuji baca itu. Kita ni masih tak bisa lagi hasbunallah, masih takut kita dengan dunia. Nah, Umar Khalifah tadi, Umar bin Abdul Aziz, matinya karena apa? Matinya karena racun. Dia tahu dia diracun, dia tahu. Ketika dia diracun, itu karena dia sudah hatinya terikat kepada Allah, tak ada rasa takut. Dia tahu ketika budaknya memberi racun, kenapa kau berikan racun pada aku? Oh, karena aku dapat duit 1000 dinar. Ambil uangmu ke sini. Ambil uang, kau masukkan ke Baitul Mal, pergilah jauh-jauh sehingga orang tak tahu tentang dirimu. Begitulah baik, tak ada dendam. Kita tu begitu juga hidupnya. Kalau sudah bergantung kepada Allah, hati ini nyaman saja. Maka biker subuhan ni kalau bangun kawan, tak ada yang marah kawannya. Bangun, bangun. Tak bangun, subuh. Bangun semua tu. Jadi kalau kita membangun orang dalam agama Allah, tak perlu sakit hati. Ini cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti di yaumil qiyamah kita ini akan dibangkitkan. Lahir dulu belum bersunat. Ada yang lahir langsung bersunat? Ada Nabi. Kita lahir belum bersunat, besok dibangkit pun dalam keadaan belum bersunat dan dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang badan seluruhnya, tak ada pakaian. Pertama kali yang mendapatkan pakaian ketika dalam keadaan telanjang itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa awwalu ma yakhsha yaumal qiyamah Ibrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama mendapatkan pakaian nanti di yaumil qiyamah, semua orang dalam keadaan telanjang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mudah-mudahan momentum hari ini, bulan Zulhijjah ini, kita tak berangkat haji. Bagi yang sudah berniat berangkat haji, sudah membayar, tak apa-apa, tapi kita diingatkan oleh peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bergantunglah kepada Allah, jangan mempertuhankan dunia. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Zulhijjah ini perbanyaklah amal soleh. Karena bulan Zulhijjah ini banyak amal-amal yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa Arafah dan lain sebagainya, berzikir. Mudah-mudahan di perumahan Bukit Sakinah ini, tapi Bukit Sakinah tadi berapa jumlah anak Pak? 280. Istrinya masih satu. Karena ada Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Mujahid. Jadi kalau ada Mujahid ini biasa istri rela semua kawinkan 2. Tak ada ibu-ibu ya, Bu, jangan didengar ceramah, gurau saja. Mudah-mudahan kedatang biker subuhan di Masjid Mujahid Dakwah ini gerakan biker subuhan ini mudah-mudahan menginspirasi anak-anak muda kita di sini. Mudah-mudahan anak-anak bapak yang punya motor, ajak mereka biker subuhan. Jadi kalau mereka punya motor, arahkan ke masjid salah satu di sini. Maka biker subuhan ini punya program 1000 bikers. Wah, ini baru 300 ya, baru 300 orang.
Bayangkan kalau 1000 biker subuhan menggunakan 1000 motor, kalahlah penduduk sini, cuma 280. Mudah-mudahan anak-anak muda kita yang ada, anak-anak di sini yang masih belia, ajarkan mereka. Kalau perlu sebenarnya dibawa, tengok nak, inilah pemuda-pemuda biker subuhan. Mereka di sini ni kita semua belajar. Tak ada yang lebih pintar, tak ada yang lebih mulia. Semuanya dinilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa dah cukup lah jam 6 ya. Jam 6 kebetulan saya ada acara setelah ini. Jadi minta izin, setelah saya mengisi acara ini saya langsung pulang. Mungkin saya dah mencicipi, kalau orang Melayu bilang kalau tak dicicipi kempunan. Saya dah nyicip air aqua. Makanya saya minta aqua dulu tadi. Jadi pada hari ini saya mohon maaf buat biker subuhan. Setelah selesai ceramah ini saya izin pulang karena saya harus berangkat lagi. Tadi meninggalkan anak dalam keadaan kadang orang menengok anak ni jumpa hari libur pun tak dapat jumpa. Ada saja kegiatan. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini membawa berkah di sini. Dan mohon maaf kalau ada biker subuhan ini yang kurang pada tempatnya. Kalau masalah bapak tak sedap, pasti sedap. Apalagi ni bulan tua ya. Belum muda atau bulan tua? Bulan tua. Tak ada yang tak enak tu, enak semua. Memang kami ini datang di sini tak pernah mengharapkan itu. Tapi kalau ada itu memang penyemangat pula. Jadi mudah-mudahan yang memberi sedekah dalam hal sarapan ini Allah mudahkan dan lapangkan rezekinya. Pak tengok kalau masalah makan amin dia kuat. Tadi tu dah mulai ngantuk-ngantuk. Saya ceramah tu kadang-kadang bawa sedikit lucu-lucu supaya mereka ni terang. Karena ni subuh. Kalau siang tak apa-apa. Subuh ni dah mengantuk. Itu bawa motor pun dah mulai macam ni. Ni sampai masjid tidur. Kadang-kadang bapak tengok ada yang tertidur. Itu karena kelelahan membangun kawan-kawannya. Dia jam 1 tak tidur sampai subuh. Habis itu sampai masjid, itulah kelelahannya. Jadi mereka-mereka ini insya-Allah sama-sama kita berdoa. Kami pun minta doa mudah-mudahan gerakan bakar subuhan ini tetap lanjut. Mudah-mudahan kompak, semangatnya itu tentang beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja. Kalau ada yang tak pada tempatnya, anak-anak muda biasalah. Kami ni masih belajar. Kalau ada yang tua bapak tengok macam anak muda agak nakal-nakal, bukan dia nakal, dia ingin menyesuaikan dengan anak-anak muda tu. Karena kalau dia tua-tua tak semangat pula. Makanya kumis mulai cukur. Mungkin kalau nampak macam anak muda semua itu sebenarnya ingin menyemangati diri. Karena banyak orang angan-angan ingin tetap muda. Tapi di biker subuhan ini walaupun sudah tua, tapi ketika sudah mengendalikan motornya digas ke masjid terasa muda. Itu pula walaupun saya belum aja pakai motor, pakai mobil aja saya. Jadi bapak-bapak pun boleh ikut. Jadi ada yang bertanya di grup FB pun, di teman-teman saya juga bertanya bagaimana bergabung di biker subuhan. Tak susah. Pertama niat, kedua ada motor. Tak ada motor tak apa, hubungi grup. Ada yang selalu nebeng tapi tetap pakai helm. Jadi besok, tapi jangan jadikan pula pak biker subuhan ni alasan pergi nanti jam 3 jam 2. Kemana pak? Biker subuhan. Belum subuh lagi. Jadi kalau yang bapak-bapak agak diragukan sedikit kalau pergi jam 2 jam 3 itu. Jadi tapi insya-Allah yang di dalam ini tak ada. Istrinya dah faham semua. Asal bergerak jam 2 jam 3, kemana pak? Aku ingin standby di tikum dulu. Tikungan utamanya. Jadi ngumpul dulu di situ, nanti baru dia live sama istrinya. Dah sampai di Engku Hamidah ni. Habis live itu mati, dia pun tak tahulah pergi mana. Itu tanggung jawab dia lah. Jadi tapi insya-Allah bergabung di sini mudah-mudahan hati kita diluruskan. Kalau ada yang goda-goda itu insya-Allah Allah jauhkan. Tapi para laki-laki lain pula pak, berdoa pula ada. Jadi berdoa, ya Allah tambahkanlah rezeki, ya Allah tambahkanlah istri, ya Allah. Cuma istri tak tahu doa tu. Kalau dia tahu dia lempar piring. Jadi itu saja. Mudah-mudahan kedatangan biker subuhan ini besok tak jemu, tapi belum tentu kami datang sini lagi. Tapi mungkin momen yang lain karena ingin habiskan masjid di kota Batam. Tapi kadang-kadang selingan di luar kota Batam. Pernah sampai Tanjung Pinang, pernah sampai ke mana lagi?
pulau. Jadi ada, tapi itu nanti waktu tertentu. Jadi sebenarnya ini masih ramai lagi. Biasanya karena mungkin masih ada yang pulang kampung yang belum bisa datang ke sini, ramai sebenarnya. Jadi inilah gerakan biker subuhan. Biasanya anak biker itu biasa perspektif orang tu di jalan nongkrong, merokok, minum, tak ada. Anak biker kalau tengok mata mereka merah tu bukan karena mabuk, bukan karena mereka tak tidur. Habis setelah ini langsung tidur, tapi insyaAllah zuhur bangun lagi dia. Jadi itu saja. Terima kasih Pak Imam, pengurus masjid Mujahid Dakwah telah menyambut biker subuhan di sini. Saya tengok kawan-kawan sebagian sudah mulai duduk di sana. Bukan mereka lapar, tidak, mereka menjaga makanan supaya kalau ada lalat-lalat menginggap, mereka ni jaga, kompak dia. Jadi orang di sini ni tak ada curiga siapa yang dulu keluar, oh ini pasti mau makan, tidak. Mereka ingin jaga supaya duduknya rapi. Tapi mana yang duduk dulu bolehlah makan dulu. Entah mereka dengar tidak, terserahlah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu saja. Ini sengaja saya panjang-panjangkan. Ustaz cepatlah tutup, mau sarapan ini, mau sarapan. Memang begitulah, sabar. Makanan dah ada. Biasa makan tak ada, masih sabar. Saya kalau makanannya belum datang, biasa kami bawa. Kalau saya ceramah ni ada yang membisikkan, Ustaz, makanan belum sampai, tambah lagi ceramahnya. Tapi tak ada bisikan, Ustaz, kalau ceramah tambah, punya Ustaz ditambah 2. Tak ada pula. Jadi itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa saya yang tak pas, tak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Tak ada niat apapun, ingin hanya berbagi. Tak bermaksud untuk menceramahi, karena masih banyak lagi ilmunya. Hanya mengingatkan saja bahwa dunia ini bukanlah berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang berharga di hadapan Allah adalah iman. Maka pesan, janganlah kita ini mati kecuali dalam keadaan Islam. Ila liqa fi fursatin ukhra insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.